Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pertemuan tidak langsung melalui channel ini yang insya Allah menambah wawasan dan ilmu pengetahuan sahabat syiar Islam sekalian. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyelamatkan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Saya berdoa dan berharap semoga kita diberikan kesehatan, dipermudah rezekinya, dan masih diberi kesempatan untuk menikmati nikmat iman dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah, wudu adalah salah satu amalan yang penting yang dilakukan umat Islam sebelum menunaikan sholat. Secara bahasa, wudu berasal dari kata al-wada'ah yang mempunyai arti kebersihan dan kecerahan. Sedangkan menurut istilah, wudu ialah kegiatan bersuci menggunakan air untuk membersihkan anggota tubuh tertentu. Amalan ini menjadi salah satu hal penting dan sangat krusial bagi setiap muslim yang ingin melaksanakan sholat. Salah satu dalil yang menjelaskan bahwa wudu merupakan perkara penting dalam sholat adalah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Tidak diterima sholat salah satu seorang dari kalian apabila ia berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, sepakat para ulama bahwa tidak sah sholat seseorang jika dia tidak berwudu. Jadi, kita harus memberi perhatian yang besar terhadap permasalahan bersuci dengan cara memperbaiki cara berwudu. Berikut adalah kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan pada saat berwudu. Yang pertama, tidak mengucapkan basmalah. Para ulama berbeda pendapat apakah basmalah atau mengucapkan bismillah hukumnya wajib ataukah sunnah. Sebagian ulama mewajibkan dengan dalil hadis, tidak ada salat bagi yang tidak berwudu dan tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dihasankan oleh Albani dalam Irwaul Ghalil. Namun jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah karena beberapa hal. Yang pertama, membaca basmalah tidak disebutkan bersamaan dengan hal-hal wajib lainnya dalam surat Al-Maidah ayat 6. Yang kedua, keumuman hadis-hadis yang menjelaskan mengenai cara wudu Nabi tidak menyebutkan mengucapkan basmalah. Yang ketiga, tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala adalah penafian kesempurnaan wudu. Namun demikian, baik beranggapan hukumnya sunnah ataupun wajib, meninggalkannya dengan sengaja adalah sebuah kesalahan. Yang kedua, melafalkan niat wudu. Sebagian orang melafalkan niat wudu semisal dengan mengucapkan nawaitul
wudu'a liraf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkan melafalkan niat sebelum wudu, dan niat itu adalah amalan hati. Mengeraskan bacaan niat tidaklah wajib dan tidak pula sunnah dengan kesepakatan seluruh ulama. Imam Ibnu Abil Azza al-Hanafi mengatakan, tidak ada seorang imam pun, baik itu Asy-Syafi'i atau selain beliau, yang mensyaratkan pelafalan niat. Niat itu tempatnya di hati berdasarkan kesepakatan mereka para imam. Yang ketiga adalah memisahkan cidukan air untuk berkumur dan istinsya sampai istinsar. Jika dalam berwudu Anda berkumur-kumur 3 kali, kemudian setelah itu baru beristinsya dan istinsar dengan cidukan air yang berbeda, maka ini tidak sesuai dengan praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang beliau contohkan adalah berkumur-kumur istinsya dan istinsar itu dengan 1 cidukan, kemudian ulang sebanyak 3 kali. Sehingga untuk berkumur-kumur istinsya dan istinsar hanya melakukan 3 cidukan. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan cara wudu Nabi. Rasulullah menciduk air dengan kedua telapak tangannya dari bejana, kemudian mencuci keduanya, kemudian mencuci, yaitu berkumur-kumur dan beristinsya. Dari 1 cidukan telapak tangan beliau melakukannya 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat adalah boros dalam menggunakan air. Berlebih-lebih dan boros adalah hal yang tercela dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Demikian juga dalam berwudu, tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Air adalah nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri, dan salah satu cara mensyukuri nikmat air adalah dengan tidak menyia-nyiakannya. Dan banyak di antara saudara kita di tempat yang lain yang tidak bisa menikmati air yang melimpah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mencontohkan hal ini. Beliau biasa berwudu hanya dengan 1 mud saja. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berwudu dengan 1 mud air dan mandi dengan 1 sya' sampai 5 mud air. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan konversi 1 mud para ulama berbeda pendapat antara 0,6 sampai 1 liter. Sungguh hemat sekali, bukan? Boleh saja berwudu dengan air keran dan lebih dari 1 mud selama tidak berlebih-lebihan dan tetap berusaha untuk menghemat. Yang kelima adalah mengulang mencuci kaki sehingga lebih dari sekali. Sebagian orang mencuci kaki kanan lalu kaki kiri, lalu kembali ke kanan lagi sampai 3 kali. Hal ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Husain Al-Awaisyah dalam Mausu'ah Fiqhiyah Muyasyarah mengatakan, yang sesuai sunnah adalah mencuci kedua kaki tanpa berulang, berdasarkan hadis Yazid bin Abi Malik yang di dalamnya disebutkan Rasulullah berwudu 3 kali, sedangkan beliau ketika mencuci kakinya tanpa berulang cukup sekali. Hadis riwayat Abu Daud. Maka yang tepat adalah mencuci kaki kanan sekali, lalu kaki kiri sekali. Yang keenam adalah mencuci anggota wudu lebih dari 3 kali. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim,
Dari Utsman bin Affan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci anggota wudunya sebanyak 3 kali. Sedangkan dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Zaid, terkadang Rasulullah mencuci anggota wudunya 2 kali. Selain itu, dalam hadis yang diterangkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah kadang kali mencuci anggota wudunya 1 kali. Sungguh peran wudu itu sangat penting sebelum menunaikan ibadah sholat, karena sah tidaknya sholat kita tergantung benar atau tidaknya cara bersuci atau berwudu kita. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang saya kurang tepat, saya minta maaf. Jika bisa tulis di kolom komentar. Sesungguhnya saya hanya ingin berbagi ilmu dan sama-sama belajar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.